Sehingga mereka nanti akan disertifikasi. Tidak hanya sertifikasi yang LSP dari BNSP, tapi juga disertifikasi oleh industri. Pengujinya dari industri, dari user mereka sendiri ya, yang menguji, sehingga nanti ketika keluar, paling tidak dengan 5 atau 4 sertifikat yang sudah ditersertifikasi oleh industri, maka keluar pun mereka juga akan lebih mudah dalam proses untuk siap kerja. Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FA Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang lagi. Ternyata memang menarik untuk kita bicarakan masalah dunia pendidikan dan dakwah. Teman-teman seluruh Indonesia, malam hari ini kami mengundang seorang tokoh pemuda yang punya agresivitas, punya keinginan dan kemauan yang luar biasa membangun pendidikan di Cilengsi. Malam hari ini kita akan dengarkan, jangan lupa terus ikuti podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Kami mengundang tokoh pemuda ini, Bapak Eko Endro Purnomo MPD. Selamat malam Pak. Ini Pak. Ya, selamat malam Pak. Ya. Pak Eko, atau saya biasa panggilnya Mas Eko. Ya, kedekatan kita biasa kalau di organisasi itu pakai Mas atau Abang, nah, biasanya. Kalau di Jawa kita pakai Mas Eko. Mungkin sekarang sudah ada penerimaan siswa baru untuk SMK Muhammadiyah 4. Tanggal berapa itu Mas dimulai? Tanggal 4 Januari secara resmi nanti akan dimulai. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 30 Juli 2021. Mungkin teman-teman kita ingin tahu banyak nih. Apa sih Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 4 itu? Kok begitu berani? Baru mulai sudah mau tampil beda sama dengan yang lain. Ya, oke. Jadi SMK itu memang harus berbeda ya dengan dengan namanya SMK. Kenapa harus berbeda? Karena tiap SMK itu punya ciri khas masing-masing. Karena ada jurusan yang berbeda, kemudian arah dan tujuan akhirnya juga berbeda-beda, sehingga disitulah terjadi sebuah perbedaan. Kemudian karena perbedaan itu, maka SMK harus tampil yang lebih lebih agresif dan lebih bisa dibutuhkan oleh kebutuhan masyarakat. Salah satu di antaranya yang membedakan adalah selain jurusan prodinya atau kompetensi keahlian, itu adalah program dalam aktivitas kegiatan menuju lulusan SMK yang betul-betul bisa mumpuni. Kalau visi kita adalah sekolah kader yang unggul dalam takwa, kompeten di bidangnya, kemudian nanti mereka bisa berkolaborasi ya dengan industri dan lain sebagainya, kemudian bisa berwawasan global dan lingkungan. Nah, ini yang menjadi visi ke depan SMK 4, sehingga itulah yang membuat kita berani untuk beda, karena kita berada di wilayah yang betul-betul potensial sekali untuk bisa bekerja sama dengan dunia industri, dunia perguruan tinggi yang setingkat 2 tingkat di atasnya, terutama yang vokasi, sehingga kita betul-betul menciptakan sebuah peluang kerja wirausaha yang bisa bisa bermanfaat bagi masyarakat di masa depan. Itu Pak Firman. Baik, mungkin supaya kita lebih cerna, kemudian kita mungkin lebih dekat lagi, dan teman-teman tahu nggak ya, teman kita yang satu ini jauh dari ujung timur ya, dari Surabaya, Jawa Timur ya, kembali merantau ke Cilengsi ini untuk
mendirikan amal usaha di Muhammadiyah Cilengsi. Tadi teman-teman pengen tahu jurusan apa saja sih di SMK 4 itu, Mas Eko? Ya, di SMK 4 itu ada 4 kompetensi keahlian. Yang pertama itu adalah jurusan asisten keperawatan, kemudian ada farmasi klinis, kemudian Persis ada bisa jadi perawat. Oh iya, bisa. Jadi Bisa perawat, jadi bisa farmasi? jadi farmasi, Oh. ya, di industri maupun di apa namanya rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau keperawatan nanti jauh lebih banyak nanti variasinya, tidak hanya di rumah sakit, klinik dan lain sebagainya, tapi bisa di apa namanya perawatan orang tua. Maka peluang ini juga di Jepang kita jajaki dan kita kembangkan ke depan, karena ini juga punya potensi yang sangat luar biasa khususnya bagi lulusan keperawatan. Kemudian ada apa namanya tata busana, ya, kemudian ada tata boga yang kaitannya dengan hospitality, kemudian yang berkaitan dengan kuliner. Nah, itu yang menjadi banyak favorit sebenarnya. Berarti yang dua itu jurusan tata boga. Tata boga dan Ya, kuliner ini, tata boga dan desain apa namanya? tata busana. Tata busana, banyak perempuannya dong Ya, pasti. tentunya banyak perempuannya. Pantes Mas Eko seger terus. Ada laki-lakinya Pak, tapi hanya ada satu dua laki-laki. saja. Iya, Ya, lebih banyak perempuannya. Betul, ya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata banyak sekali jurusannya. Ada jurusan farmasi, ada jurusan keperawatan. Ini keperawatan ini termasuk merawat orang tua. Di luar, di Korea dan di Jepang, itu orang tua betul-betul dirawat, tidak ditelantarkan, dan perlu orang yang untuk merawatnya. Gajinya gede loh, ya, mahal bayarannya, bukannya murah untuk merawat orang tua, ya, dan itu tidak mudah. Kemudian ada juga jurusan tata busana, ada juga jurusan tata boga. Ayo teman-teman sekalian, ya, mumpung nih lagi dibuka pendaftarannya, segera, jangan ketinggalan, nanti diisi oleh orang lain, teman-teman nggak dapet, ya. Jangan lupa itu, cepat segera. Mas Eko, tentu kan teman-teman ini pengen tahu nih, ya kan, apa sih apa namanya target yang ingin dicapai oleh SMK 4 sehingga begitu bersemangatnya untuk meraih apa namanya SMK 4 yang terbaik di Cilengsi? Ya. Targetnya adalah menjadi SMK yang menjadi pilihan masyarakat itu, kemudian mereka mampu untuk mengaplikasikan ya di dalam kehidupan di luar sana setelah lulus dari SMK. Maka ketika kita menjadi sebuah SMK yang menjadi pilihan masyarakat, ada 3 fokus utama. Yang pertama, dia harus siap kerja karena kita SMK. Kalau SMA berarti nuansanya berbeda, berarti nanti fokusnya jadi akademisi tentunya. Ya, meskipun SMK juga bisa, tetapi fokus utama basic dari SMA ya akademisi nanti. Kalau SMK adalah siap kerja. Oleh karena itu, karena siap kerja, maka mereka harus bisa betul-betul diterima oleh industri. Salah satu supaya bisa diterima oleh industri adalah bagaimana kita link and match dengan industri. Bagaimana kurikulumnya itu bisa kita desain dengan industri, kemudian kita kembangkan bersama, dan ini sudah dikembangkan. Ya, program baru kita tahun ini adalah kelas industri. Maka nanti akan ada formulasi kelas, misalkan kelas Safiro Hotel, kemudian kelas apa namanya PKU Muhammadiyah, kemudian ada kelas Tamrin, RS Tamrin, kemudian nanti ada kelas apa namanya PT Citra Abadi. Jadi itu menjadi salah satu klaster aktivitas kegiatan untuk link and match antara sekolah dan industri, sehingga mereka nanti akan disertifikasi. Tidak hanya sertifikasi yang LSP dari BNSP, tapi juga disertifikasi oleh industri. Pengujinya dari industri, dari user mereka sendiri ya yang menguji, sehingga nanti ketika keluar paling tidak dengan 5 atau 4 sertifikat yang sudah ditersertifikasi oleh industri, maka keluar pun mereka juga akan lebih mudah dalam proses untuk siap kerja. Kemudian yang kedua adalah bisa wirausaha. Karena SMK itu menurut data BPS itu adalah pencipta tenaga pengangguran terbanyak katanya. Tapi itu pun juga data harus divalidasi seperti apa data pengangguran itu. Karena lulusan SMK memang tentunya bagi mereka yang tidak masuk di pekerjaan tidak terdata di situ, mereka ada di wilayah wirausaha.
Kalau di busana, kuliner, mereka sudah bisa apa namanya dan mampu untuk bisa menjual karya produk-produknya. Bahkan dari farmasi itu sudah punya produk tersendiri, terutama makanan ya atau minuman ya, herbal. Sebentar, Mas, saya potong dulu sebentar, ya. Mas. Tadi Mas Eko jelaskan tentang apa namanya dengan hubungan dengan industri. Industri mana saja yang sudah bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah 4. Teman-teman, ya, artinya nanti lulusan SMK 4 itu siap pakai dan siap bekerja dan siap berusaha. Terus mana saja yang sudah kerjasama? Kalau sampai hari ini kurang lebih ada 25 ya. Banyak banget. Ya, kurang lebih ada 25 dunia industri itu baik di tata boga, tata busana, ya, kemudian kesehatan ya. Jadi kurang lebih 25 yang sekarang sudah masuk di dalam list kerjasama kita yang selama ini kita sudah jalankan dengan program praktek kerja industri, kemudian guru tamu, kemudian guru magang dan lain sebagainya. Tapi untuk format kelas industri kita tidak semuanya, Pak. Jadi kita ada 2 model, nanti ada kelas industri, kemudian ada kelas reguler. Ya, kalau kelas reguler itu nanti dengan dunia industri di luar yang memang kita fokus kepada di kelas industri. Kalau di kelas industri itu nanti klasternya berbeda. Jadi hanya 4, kita fokus ada 4 industri saja. Kalau yang masuk di kelas industri, yang pertama adalah PT Citra Abadi, kemudian Hotel Safiro Depok, kemudian ada Rumah Sakit Tamrin dan PKO Muhammadiyah. Ya, itu yang masuk di dalam klaster kelas industri. Tetapi yang lain, yang sisanya, yang 21 itu, ya, itu adalah tetap menjadi bagian daripada kerjasama kita, terutama dalam rekrutmen, kemudian dalam pengembangan praktek kerja industri, praktek siswa, masa prakrin. Karena masa prakrin kita berbeda mungkin ya. Jadi begitu banyaknya nih, ya, sampai 25 tadi ya. Itu industri yang kerjasama, berarti lulusan ini tidak ada yang nganggur, Mas Eko. Kalau banyak benar-benar kerjasama dengan industri, seharusnya begitu, Pak. Ya, berarti kan kalau mereka lulus ya pasti bekerja atau mereka jadi wirausaha, ya, wirausaha. Nah, ini yang diinginkan oleh orang tua kita hari ini, ya, bahwa mereka dan pemerintah pun menginginkan itu, bahwa mereka bersekolah dengan sekolah kejuruan, berarti mereka siap pakai dan tidak menambah pengangguran, begitu kan? Betul. Nah, itu sudah tadi. Kemudian tadi yang wirausaha, nah mungkin apa saja tuh yang sudah dikemas di SMK 4? Untuk pengembangan wirausaha sampai hari ini anak-anak kita itu sudah bisa membuat produk sendiri, terutama produk-produk yang sesuai dengan kompetensinya ya. Contoh misalkan seperti Tata Boga, mereka sudah bisa buat makanan-makanan yang mereka jual secara online. Udah banyak di antara siswa-siswa kita, minimal mereka kelas 1 semester 2, kelas 1 semester 2 mereka sudah punya kemampuan untuk bisa membuat itu, karena kita desain di kurikulum ya, karena kalau ngikutin kurikulum yang ada mungkin tidak nyampe, tapi memang kita kembangkan kurikulum itu. Kelas 1 semester 2 kita desain mereka sudah bisa punya kemampuan. Kalau di Tata Boga udah kemampuan mereka untuk buat produk. Di Tata Busana itu juga sudah punya kemampuan minimal vermak atau minimal dia buat baju anak remaja. Jadi sudah kita format begitu sehingga mereka di kelas 1 semester 2 dan kelas 2 itu ketika mau masuk praktek kerja industri mereka sudah lebih siap, dan hari ini produk-produk mereka cukup banyak, Pak Firman. Jadi kalau ada IG dan lain sebagainya sudah online mereka itu. Jadi ordernya sudah melalui media online, media sosial menjadi basis promosi mereka, produk-produk mereka. Karena di kita itu ada tambahan mata pelajaran, salah satunya adalah PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu yang menjadi andalannya, salah satu kelebihan daripada SMK. Selain bisa siap kerja, juga nanti siap berwirausaha, itu ya tentunya. Berarti di Cileungsi SMK 4 ini ya cukup menjadi peringkat dan menjadi salah satu pesaing dari SMK-SMK lain ya. Tetapi kan saat ini
Kan yang dibutuhkan memang bagaimana kita berlomba-lomba meraih prestasi. Bagaimana kita berlomba-lomba memiliki kemampuan ya di luar dari mata pelajaran yang kita pelajari. Nah, teman-teman, ya, kita juga pengen tahu nih, ya, SMK 4 nih. Ya, SMK 4 ini kan baru berapa tahun, ya, baru berapa tahun. Mungkin ada target yang ingin dicapai di tahun 2020-2021. Walaupun kondisi sekarang daring, bagaimana kita menyikapi itu, ya, kondisi seperti ini? Ya, memang kita terus berdoa ya supaya nanti masa pandemi ini segera berlalu, karena bagaimanapun juga masa pandemi ini cukup berpengaruh kepada dunia pendidikan, dunia SMK. Tetapi kita tidak harus berputus asa tentunya, karena dengan masa pandemi ini kita bisa itu membuat kita kreatif ya, harus terus inovasi, berkreasi supaya nanti kita jauh lebih baik. Makanya tahun ini meskipun masa pandemi kita luncurkan program baru kita, namanya program kelas industri. Jadi nanti tadi saya sampaikan nanti ada kelas. Nah, ada nama kelasnya sesuai dengan industri yang kita kerjasamakan. Nanti ada kelas Safiru Hotel, kelas Citra Abadi, kemudian kelas RS Tamrin, kelas PKU Muhammadiyah. Jadi itu sudah menjadi program baru kita tahun 2021 kita luncurkan. Meskipun kita masih masa pandemi, karena nanti harapan kita 2021 itu kita akan sudah relokasi, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. 2021 kita relokasi di kampus E, jangan lupa pemirsa ya, di kampus E, tepatnya di sebelah perumahan Gria Kenari Mas, ya, kurang lebih ada tanah 1 hektar. Di sana kita akan bangun yang nanti terintegrasi dengan rumah sakit Muhammadiyah tentunya yang ada di sana. Tentunya ini juga akan semakin menumbuhkan semangat lagi untuk berkolaborasi lebih jauh ya dengan dunia industri, kemudian dunia usaha, sehingga nanti ke depan anak-anak kita jauh menjadi lebih baik dan bermanfaat gitu. Nah, baik Mas Eko, saya kira luar biasa ini penjelasannya teman-teman yang ingin masuk ke SMK 4 ya. Nanti akan ada kampus barunya, sekolahnya yang baru di kampus E, di samping perumahan Gria Kenari Mas, Cilengsi. Nah, ini programnya sangat luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman ingin kepoin deh sekarang ya, jangan lupa. Kalau nggak dikepoin, nggak tahu nanti teman-teman ya, ketinggalan ya dengan SMK 4, karena speed SMK 4 sangat luar biasa. Nah, perlu mungkin Mas Eko, kami ingin tahu closing statementnya apa? Ya, jadi di kata akhir yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian dari malam ini, bahwa kita harus menyiapkan diri menjadi generasi yang kompeten, generasi yang siap pakai, bukan hanya siap untuk bekerja saja, tapi punya kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah siap berwirausaha. Kemudian yang ketiga adalah siap untuk menambah ilmu. Ya, tentunya harus kuliah juga. Sehingga nanti ke depan generasi sumber daya kita menjadi generasi sumber daya yang betul-betul bisa diharapkan sesuai harapan kita ya, dan harapan bangsa dan negara, menjadi negara yang punya SDM tentunya yang berkualifikasi dan bisa dipandang oleh dunia luar sana, seperti itu. Jadi jangan lupa masuk ke SMK 4, insya Allah kami akan persiapkan kalian untuk menjadi generasi yang kompeten dan siap bekerja, kemudian bisa berwirausaha dan bisa kuliah. Sehingga nanti kita lihat ya dengan apa program kita ketika nanti adik-adik sekalian bisa masuk ke SMK Muhammadiyah 4. Itu saja. Baik, terima kasih Mas Eko atas waktu yang telah disediakan untuk kami bincang-bincang pada malam hari ini. Teman-teman jangan lupa ya, kepoin terus SMK 4, karena itu adalah masa depan Anda. Jangan lupa, kami akan tetap tayang agar informasi, pendidikan, dan dakwah ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Salam pisah dengan kami FA, Podcast Sekolah Tinggi Teknik Muhammadiyah Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.